Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pitra dengan NIM 20200151136. Kelas 1D dengan dosen pengampu Pak Ardian Arif, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai WAP atau Wireless Application Protocol. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai satu, pengertian WAP, kedua, keuntungan WAP, ketiga, spesifikasi WAP, keempat, keamanan WAP, kelima, model pemrograman WAP, dan yang keenam, cara kerja WAP. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian WAP. WAP merupakan kependekan dari Wireless Application Protocol, di mana teknologi ini ditanamkan pada perangkat mobile seperti telepon seluler dan PDA untuk mempunyai kemampuan dalam mengakses internet melewati peralatan nirkabel. Baik, yang kedua, saya akan menyebutkan keuntungan dari WAP. Keuntungan dari WAP ini ada 6. Yang pertama, portable. Yang kedua, mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, akses ke pelayanannya yang sangat luas. Yang keempat, pelayanan dapat bersifat personal. Yang kelima, akses pelayanan cepat, efisien, dan nyaman. Yang keenam atau yang terakhir, piranti WAP memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu pager, telepon, dan DPA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi WAP. Spesifikasi WAP terdiri dari 5. Yang pertama, layar aplikasi atau Wireless Application Environment atau WAE. Yang kedua, layar session atau Wireless Session Protocol atau WSP. Yang ketiga, layar transaksi atau Wireless Transaction Protocol atau WTP. Yang keempat, layar security atau Wireless Transport Layer Security atau bisa disingkat WTLS. Yang kelima, layar transport atau Wireless Datagram Protocol atau WDP. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan spesifikasi WAP layar aplikasi atau bisa disingkat WAI. Wireless Application Protocol atau WAI digunakan untuk interaksi aplikasi WAP atau web dan peralatan wireless yang berisikan microbrowser atau WAP. Yang kedua, layer session atau bisa disingkat WSP. Wireless Session Protocol atau WSP memberikan aplikasi layer tingkat atas dari WAP dengan dapat interface yang konsisten di antara dua sisi layanan. Yang pertama adalah layanan mode koneksi yang beroperasi di atas layar transaksi, dan yang kedua adalah layanan tanpa koneksi yang beroperasi pada layanan transport. Yang ketiga, layar transaksi atau WTP. Wireless Transaction Protocol didefinisikan sebagai protokol yang berorientasi pada transaksi yang ringan. Oleh karena itu, sangat cocok sekali untuk diimplementasikan dalam perangkat mobile dan beroperasi secara efisien pada jaringan wireless. Yang keempat, layer security atau bisa disingkat WTLS. Wireless Transport Layer Security didesain untuk kita dapat privasi, integrasi data, dan autentifikasi di antara dua aplikasi yang saling berkomunikasi. Yang kelima, layar transport atau bisa disingkat WDP. WAP infrastruktur arsitektur layar aplikasi layar WAP.
memungkinkan servis antara lain dan aplikasi untuk menggunakan WiFi melalui sebuah interface. Baik, yang selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai keamanan WAP. Yang pertama, keamanan internet berbasis WAP. Akhir-akhir ini, beberapa produsen handphone merilis produk mereka yang dilengkapi dengan fasilitas WAP. Dengan adanya WAP, pengguna handphone dapat mengakses informasi dan bertransaksi di internet langsung dengan handphone. Sebagaimana akses internet dengan komputer biasa, akses dengan WAP ini memerlukan keamanan yang sangat tinggi, terutama untuk transaksi atau e-commerce. Dalam bulan Juni 1999, Forum WAP secara formal menyetujui WAP versi 1.1 dengan menyertakan spesifikasi Wireless Transport Layer Security atau WTLS yang menjelaskan keamanan internet nirkabel. Saat ini WTLS telah memasuki pasar e-commerce pada internet nirkabel seperti SSL atau Secure Socket Layer yang telah diterima sebagai sistem keamanan untuk transaksi di internet. B. Keamanan di internet. Langkah pertama untuk memahami bagaimana model keamanan WAP bekerja adalah dengan cara membahas SSL. Dalam mengamankan e-commerce di internet, SSL menjamin bahwa data dijaga aman dan kecurangan transaksi dapat dicegah. C. Keamanan di lingkungan nirkabel. Gateway WAP menggunakan SSL untuk komunikasi secara aman dengan server web, menjamin privasi, integrasi, dan potensialitas server. Non-repudiation dipecahkan melalui metode transaksi elektronik yang ada, seperti nomor PIN yang hanya dapat digunakan satu kali. Yang selanjutnya, yang kelima, model pemrograman WAP. Model pemrograman pada WAP sangat mirip dengan model pemrograman berbasis internet, sehingga memiliki banyak keuntungan dalam proses pengembangannya. Salah satunya adalah model pemrograman yang sangat familiar kita gunakan, bentuk arsitektural yang telah terbukti, dan kemampuan untuk leverage existing tools atau WEG Whisper XML tools attached. Optimasi dan penambahan telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang cocok dengan karakteristik dalam lingkungan wireless. Dimungkinkan atau tidak sadar bahwa standar yang ada telah diadopsikan atau dipakai sebagai titik awal dalam pengembangan teknologi WAP. Selanjutnya, yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja WAP. Untuk cara kerjanya, WAP hampir mirip dengan cara kerja internet saat ini. Dibutuhkan WAP gateway untuk menjembatani ponsel dengan internet dalam mengirim dan menerima data. Hal ini sama halnya dengan penggunaan PC yang membutuhkan ISP atau Internet Service Provider sebagai gateway dalam menjembatani PC dengan internet. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah ponsel yang digunakan harus WAP enable, yaitu sudah dilengkapi dengan teknologi WAP yang digunakan untuk mengakses internet. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai WAP atau Wireless Application Protocol ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.